Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok UGV, Project Mata Kuliah Sistem Perancangan Teknik dengan dosen Ibu Sali Cahyati di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas perancangan konsep kami. Pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama adalah saya, Muhammad Irham dengan NIM 061 0018 00031. Nama saya Muhammad Rehan Harahap, NIM 0610018036. Perkenalkan, nama saya Kevin Nova Rehan Suryadi, NIM saya 0610018159. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang VDI. Apa itu sih VDI 2221? Teman saya akan menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang VDI 2221. Pertama yang harus dilakukan itu membuat task atau sesuatu yang perlu dikerjakan guna mengklarifikasi tugas sistem berdasarkan spesifikasi yang terlampir. Kedua, kita menentukan spesifikasi produk, digunakan menentukan fungsi berdasarkan struktur dan spesifik. Jadi solusi pada masalah yang akan dialami untuk mengevaluasi guna menghindari masalah teknis. Selanjutnya kita membuat konsep desain untuk menciptakan desain terbaik untuk sistem yang akan diproduksi. Lalu kita membuat preliminary layout, mengoptimasi dan menyelesaikan desain. Cek kembali adanya masalah dan biaya jika perlu. Selanjutnya terakhir definitive layout, mengakhiri desain detail dan biaya produksi, lalu dokumentasi. Bila perlu desain bila ada bagian yang kurang, jika bisa tingkatkan sistem untuk mempermudah penggunaan dan merendahkan biaya produksi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama-tama kita harus klarifikasi tugas terlebih dahulu. Klarifikasi tugas tidak hanya berisi tentang pernyataan tentang produk, seperti fungsionalitas dan kinerjanya, namun pernyataan tentang tenggat waktu dan target biaya. Departemen desain biasanya menggunakan ini masalah dalam mengidentifikasi persyaratan dan menemukan solusi yang dapat diperwujudkan dan dirumuskan dokumentasikan secara kualitatif sejauh mungkin. Dokumen ini biasanya itu mewakili spesifikasi yang menjadi tujuan keberhasilan dari perancangan ini. Selanjutnya, klarifikasi tugas unmanned ground vehicle. Apa sih fungsi dari peralatan ini? Jadi peralatan UGV ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa dibilang hal ini adalah sebagai sarana transportasi di dalam pabrik atau di dalam suatu industri. Yang kedua, apa yang harus dirancang dari alat ini? Alat ini harus memiliki semacam rak yang bisa membawa produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kayak ada wadahnya gitu contohnya. Yang ketiga, bagaimana karakteristik dari alat yang akan dirancang? Karakteristiknya adalah alat ini menggunakan suatu macam pengendali, yaitu microcontroller untuk mengarahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Alat ini juga menggunakan sensor yang dapat membaca garis pada lantai. Jadi dia mengikuti garis dari titik A ke titik B tanpa harus tersesat di tengah jalan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah requirement list yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelum membuat requirement list, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, periksa kontrak pelanggan atau dokumen penjualan untuk persyaratan teknis, dan tentukan dokumen dan juga dokumentasikan. Ini penting kan, karena nanti kita akan untuk berjualan ke pelanggan ya. Yang kedua adalah lihat item checklist dan tentukan data kuantitatif dan kualitatif. Itu nanti diperlukan nanti untuk, karena abstrak itu dasarnya adalah requirement list, jadi kita butuh untuk menentukan kuantitatif dan kualitatif itu. Dan yang terakhir adalah membuat skenario yang mempertimbangkan semua tahap dalam kehidupan produk dan dengan demikian mendapatkan persyaratan lebih lanjut. Requirement list UGV ini jadi diperlukan, jadi nanti kita biar tahu spesifikasi mau bagaimana alatnya ini, kita mau alat ini seperti apa gitu. Nah, jadi saya langsung jelaskan saya sini. Yang pertama untuk bagian geometris. Geometrisnya ini kita berencana
UGV yang punya kayak rak, jadi bisa kayak nampung barang gitu kan di rak tersebut. Kita mau raknya sekitar ada 3 gitu ya. Nah, untuk spesifikasi raknya ini, panjangnya ini antara 100 sampai 1500 mm, lebarnya 100 sampai 1500 mm, tingginya juga kurang lebih sama dengan panjang dan lebarnya. Dimensi totalnya tuh 2500 mm yang kita ingin buat nih. Untuk kinematik ya, nanti kan UGV ini akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain ya. Kita nggak mau UGV ini bergerak secara cepat maupun lambat tuh ya. Kita mau kayak pas gitu maksudnya. UGV ini kecepatannya bisa berjalan antara 3 km per second sampai dengan 15 km per second, sekitar segitu lah ya. Nah, untuk sekarang masalah energi ya. Energi ini menggunakan energi yang sekiranya dapat diisi ulang gitu. Sekiranya punya daya tahan sekitar 4 sampai 8 jam gitu. Dan untuk masalah sekarang material, kita mau materialnya nih material yang sekiranya gampang ditemuin lah gitu ya. Kita material yang gampang temuin yang sekiranya nih materialnya juga kalau bisa murah gitu. Untuk kontrolnya sistem ini ya, kita akan menggunakan microcontroller Arduino sebagai untuk mengendalikannya gitu. Untuk keselamatan, apabila UGV terkena rangsangan, maka UGV ini otomatis akan berhenti gitu. Sensor UGV ini berada di depan dan juga di belakangnya. Untuk masalah perakitan, UGV ini nih pengaturannya singkat ya, nggak perlu waktu lama-lama, dan juga dia ini nanti raknya itu bisa dibongkar pasang. Nah, untuk pengoperasian nih, jadi kita harap UGV ini kan kita akan buat jalan ya, bisa mengikuti jalan yang sudah ditentukan gitu, jadi biar dia nggak bergerak kemana-mana gitu. Untuk perawatan, nggak ada perawatan khusus, cuman perawatan biasa mungkin dilakuin untuk beberapa bulan sekali gitu. Dan masalah biaya nih nggak perlu biaya besar gitu dalam pembuatan dan perawatan, jadi tidak perlu khawatir lah kalau ini nggak terlalu boros uang gitu, saya kira seperti itu. Oke, untuk cara membuat abstraksi, yang pertama, hilangkan pilihan personal. Ya, jadi dalam requirement list itu terdapat beberapa pilihan yang personal kan, kita hilangkan. Lanjut, untuk tahap kedua adalah abaikan persyaratan atau kebutuhan yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi dan batasan pokok. Jadi nggak terlalu berhubungan, dihilangkan saja. Lanjut, 3, ubah data kualitatif menjadi kuantitatif dan kurangi data tersebut terhadap pokok permasalahan. Jadi kita hanya ambil pokok-pokoknya saja. Lanjut, 4, generalisasikan data dari tahap sebelumnya. Jadi dari data-data yang sebelumnya kita lebih generalisasikan lagi. Yang terakhir adalah formulasikan permasalahan dalam bentuk pecahan solusi yang netral. Nanti kita buat kalimat menjadi kalimat yang benar-benar bisa merangkum semua masalah yang ada. Lanjut. Pertama nih, kita kan akan memilih beberapa hal-hal yang penting dulu nih menurut saya nih ya. UGV ini harus punya gitu. Yang pertama, volumenya harus 1500 mm. Jadi kita kan pengen menampung benda sebaik-baiknya ya. Jadi makin banyak makin cepat gitu kan, dan makin cepat makin baik. Jadi kita mau volumenya segitu tadi 2500 mm biar tampung banyak bendanya. Baterai juga, jadi kita mau bertahan kayak sekitar 48 jam lah ya, biar nggak usah sering diisi ulang gitu. Lebar juga UGV ini 600, seperti yang tujuannya sama kayak tadi, biar bisa menampung benda baik juga. Bisa mengangkut beban sebesar 15 kg. Nah, jadi ini karena tujuannya emang untuk bisa mengangkut barang sebaik-baiknya nih ya. Jadi tujuan saya memilih ini sekiranya bisa mengangkut 15 kg lah gitu ya. Dan kemudian sensor bisa membaca jalur. Jadi penting banget nih, karena ini kan untuk keselamatan ya. Jadi lanjutannya untuk tahap ke-3 dan 4 nih. Jadi ada beberapa variasi. Tahap 1 sama 2 saya nggak terlalu banyak, jadi saya pikir mungkin menggabung 3 sama 4 lebih baik kali gitu ya. Jadi sekarang variannya di 3 4 ini adalah ada volume, ada bentuk, sinyal, dan yang terakhir adalah sumber energi. Dan disimpulkan dari itu semua, saya mendapat kesimpulan bahwa jadi saya mau nih UGV ini bisa mengangkut beban sebesar 15 kg ke area mana saja di dalam pabrik dengan mengikuti jalur yang ditentukan, dan juga mempunyai ketahanan baterai yang cukup lama, jadi tidak usah sering diisi ulang. Itu solusi yang saya dapat dari abstraksi ini, kurang lebih seperti itu.
Lanjut, kita sampai ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua di VDI 2221 tentang menentukan fungsi struktur. Cara membuat fungsi struktur itu sebenarnya simpel. Kita bisa memecah dari fungsi utama yang cukup ambigu dan luas menjadi sub-fungsi yang sederhana dan tidak ambigu. Ya, gampang dipahami oleh semua orang. Lanjut, ini adalah struktur fungsi kita, di mana fungsi utama yang awalnya cuma hanya memindahkan produk dari production line A ke B, dari A ke B, ya kita pecah di sini dari sistem penggerak. Terus ada sensor, kita tambahin sensor sentuhan kan, tadi sebelumnya ada di requirement list. Terus kita juga ada memiliki cadangan energi untuk kembali ke tempat pengisian, ada di requirement list, kita buat juga di sini. Lanjut, ada dapat dioperasikan dengan cara mengikuti garis. Lanjut, kita sempurnakan struktur fungsi ini menjadi simple dan tidak ambigu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita lihat lagi kembali ke requirement list. Di situ ada microcontroller. Dan di struktur fungsi kita itu belum ada. Kita masukkan dan itu bisa memecah sistem penggerak, di mana ada sistem penggerak dan sistem kendali di situ yang dikendalikan oleh microcontroller. Nah, jadi semuanya itu dikendalikan oleh microcontroller. Dia mengendalikan gerakannya mobil ke kiri atau ke kanan, dan dia akan maju mundur juga dikendalikan oleh itu. Ya, sama sensornya juga di inputnya dari sensor menuju microcontroller. Lanjut, kita sampai ke tahap ketiga, yaitu mencari prinsip solusi. Menyusun prinsip solusi. Pertama, subfungsi utama harus diprioritaskan. Lanjut, kriteria dan karakteristik parameter yang diberikan pada struktur fungsi itu harus diprioritaskan juga. Dan lanjut, menggunakan solusi yang sudah ditemukan secara intuitif dan menganalisis pengklasifikasian kriteria yang mempengaruhi prinsip kerja tertentu. Lanjut, terakhir, jika prinsip kerja tidak diketahui, maka kita harus diturunkan dari sifat-sifat fisikanya. Ya, itu dasar-dasar dari menyusun prinsip solusi. Untuk gampangnya kita lanjut. Kita sudah buat tabel untuk rancangan kita, yaitu GGV tadi. Di sini ada beberapa prinsip kerja dari suatu alat. Di sebelah kiri ada komponen-komponen utama, yaitu sistem penggerak, sistem kemudi, microcontrollernya apa, dan yang ngarah ke kanan, baris, itu ada variasi-variasi yang bisa digunakan. Misal di sistem penggerak, kita ada motor listrik, ada motor bakar, ada menggunakan magnet mungkin. Biasa juga punya gambar itu sih kayak masukan. Lanjut, misal di sistem kemudi kita bisa kendalikan motor step supaya dia bisa belok kiri kanannya pakai motor step, atau kita bisa gunakan pompa hidrolik. Untuk microcontroller kita juga punya banyak pilihan. Ada Arduino Uno, ada Raspberry Pi, ada Arduino Mega. Lanjut, ada roda. Roda itu ada banyak macam. Ya, di sini saya masukkan cuma 2 macam. Lanjut, ada transmisi daya. Di sini ada beberapa solusi yang kita coba buat. Ada yang menggunakan belt, jadi motor di sini. Nanti ada ilustrasi, kita gampang bisa lihat. Ada yang menggunakan rantai. Ada juga yang menggunakan poros plus roda gigi. Nyusun desain varian. Ya, setelah kita melihat tabel prinsip solusi tadi, kita perlu susun dong variasi dari produk yang akan kita buat. Jadi di sini varian desain itu ditentukan dari kemungkinan untuk diaplikasiin. Jadi ya kalau bisa, makin bisa diaplikasiin itu kita bakal pilih. Sementara yang kayak campuran yang aneh-aneh tadi, ada yang pakai magnet, itu kan susah diaplikasiin. Jadi mungkin kita akan tidak pilih itu. Konsentrasikan kepada solusi yang memenuhi dari pemerintahan daftar persyaratkan dan mencakupi secara sumber daya yang tersedia. Ya, di requirement list biasanya ditulis itu. Ada kita deadline-nya butuh kapan, untuk bisa digunakan kapan, dan sumber daya yang kita punya. Kita punya apa? Jadi supaya gampang lah kita ngebuat barangnya. Oke, dari tabel prinsip solusi, kita sudah berdiskusi satu kelompok untuk menentukan varian-varian yang akan kita buat. Di sini ada varian pertama, di mana varian pertama itu mengkombinasikan antara Arduino Uno, motor listrik, belt untuk transmisi daya, roda plastik untuk rodanya,
Dan untuk menggerakkan kemudi dia menggunakan motor step. Ya, ini bisa saya bilang ini yang paling murah. Lanjut ke konsep kedua. Literally mirip sama sebelumnya, tapi kita upgrade menggunakan Arduino Mega. Ya, itu sedikit lebih banyak input outputnya, berarti kita lebih banyak variannya. Mungkin kita bisa tambahin beberapa sensor. Kita tetap pakai motor listrik di sini. Kita menggunakan rantai. Ya, ini rantai. Jadi dia gerakannya benar-benar smooth sesuai dengan motornya. Kita menggunakan roda plastik juga sama. Dan sistem kemudi kita tetap menggunakan motor step. Oke, ini untuk konsep yang terakhir yaitu konsep ketiga. Kita menggunakan Raspberry Pi, ya ini sedikit mahal. Dan kita menggunakan motor bakar untuk penggeraknya, itu juga cukup mahal. Dan kita menggunakan shaft antara motor bakar ke roda, dan rodanya kita gunakan roda besi. Jadi di sini kokoh sekali dan dia menggunakan pompa hidrolik untuk beloknya. Jadi kayak semacam helikopter yang dikendalikan oleh hidrolik. Setelah kita mendapatkan 3 varian tersebut, kita harus mengevaluasi prinsip solusi tersebut. Yang pertama adalah identifikasi kriteria evaluasi. Ya, apa yang kita mau evaluasi dari ini. Lanjut, memberi bobot kriteria evaluasi. Ya, kita berikan bobot misal 1 sampai 5 skalanya. Kita kasih skala berapa. Lanjut, mengkompilasi parameter. Lanjut, menilai nilai. Assessing value. Jadi di situ misalnya ada tadi nilai kekuatan, itu kita nilai kira-kira penting nggak sih untuk UGV kita ini menggunakan hal-hal yang berat dan kokoh. Lanjut, menentukan nilai keseluruhan. Jadi dari beberapa assessing value tadi kita gabungkan menjadi satu nilai, yaitu di rata-rata itu menjadi nilai keseluruhan dari varian tersebut. Lanjut, kita membandingkan varian konsep. Pada membandingkan varian konsep ini, berarti kita membandingkan antara konsep 1, varian konsep 1, varian konsep 2, dan seterusnya. Jadi, kita membandingkan, kalau di program kita ini, kita membandingkan 3 varian tersebut. Terus kita estimasi juga ketidakpastian dari evaluasi ini. Jadi, kayak ada hal yang belum tentu nih, kita belum nggak tahu nih, dia butuh kuat atau enggak gitu. Itu kita tulis juga berapa dan mencari titik lemah. Nah, dari sini kita bisa mencari titik lemah dari ketiga varian tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas evaluasi prinsip solusi. Dari ketiga varian tersebut, varian A khusus untuk mengerjakan kerjaan ringan karena terbuat dari bahan ringan, programming sederhana, dan biaya kecil untuk konstruksi. Varian B di antara kerjaan berat dan kerjaan relatif berat karena terbuat dari bahan sama tapi dioperasi oleh program dan penggerakan lebih kompleks. Varian C khusus untuk kerjaan paling berat karena terbuat dari logam, penggeraknya, dan programnya paling kompleks di antara ketiga itu. Dari segi ekonomi, varian A paling murah dan mudah dibuat. Varian B lebih mahal. Varian C paling mahal biayanya karena khusus untuk kerjaan yang berat. Setelah kita mengevaluasi ketiga varian untuk mempermudah menentukan mana yang lebih ideal, maka diperlukan grafik ideal. Di mana garis tengah adalah garis ideal, maka varian yang paling mendekati garis tersebut menjadi ideal untuk diproduksi. Bisa kita lihat pada grafik yang satu ini, di mana varian pertama yang paling mendekati garis ideal. Maka diambil keputusan bahwa varian pertama yang akan kami lanjutkan ke tahap selanjutnya. Akhir kata dari video ini adalah, setelah kita mendapatkan varian terbaik tadi, kita akan modelkan itu menjadi model 3D dan kita akan lanjutkan tahapnya hingga menjadi rancangan yang siap untuk diproduksi. Akhir kata, ini adalah proyek dari salah satu mata kuliah di Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Ini adalah mata kuliah Sistem Perancangan Teknik. Jadi di sini kita merancang sesuatu dari benar-benar kita memikirkan kita membuat apa sampai bisa membuat
suatu rancangan yang siap untuk diproduksi. Keren kan? Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.